Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita lebih lanjut memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan waktu sejenak membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 51 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah pengakuan dosa, awal dari hati yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 51 ini sangat terkenal, di mana setiap kita orang percaya atau orang Kristen mengenal Mazmur 51 ini sebagai Mazmur pertobatan yang lahir dari pengalaman yang paling kelam dalam hidup seorang raja yang bernama Daud. Mazmur ini ditulis setelah Nabi Nathan menegur Daud atas dosa-dosanya, terlebih khusus terhadap Batseba dan Uria, sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 11 dan 12. Nah, dalam Mazmur ini Daud tidak lagi menyembunyikan kesalahannya, melainkan ia datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa dosa bukan sekadar kegagalan moral, tetapi pemberontakan terhadap Tuhan sendiri. Karena itu, ia tidak hanya memohon pengampunan, tetapi juga memohon pembaruan batin, hati yang bersih, dan roh yang teguh. Bapak Ibu Saudara, bagian teks ini memperlihatkan kedalaman pertobatan yang sejati dari seorang yang bernama Daud. Ia tidak mencari alasan, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak menutupi kesalahan dan pelanggaran yang ia lakukan. Ia berani melihat dirinya dengan jujur di hadapan Allah. Pengakuan dosa menjadi langkah pertama menuju terjadinya pemulihan yang sempurna. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mengalami ketakutan, malu, mengakui dosa karena merasa pengakuan adalah tanda kelemahan dan kesalahan. Kita cenderung menutupi kesalahan, membenarkan diri, atau melupakannya seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun justru dosa yang disembunyikan membuat hati semakin gelisah dan tidak ada ketentraman di dalamnya. Kita kehilangan damai sejahtera. Nah, melalui teks ini Daud mengajarkan kepada kita bahwa keberanian terbesar dalam iman adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Ketika dosa diakui, kasih karunia Tuhan mulai bekerja di dalam hidup kita. Daud menyadari bahwa setiap dosa pada akhirnya adalah pelanggaran terhadap Allah. Kesadaran ini membawa pertobatan yang mendalam, bukan sekadar rasa bersalah secara emosional. Ia datang bukan hanya meminta agar kesalahannya dihapus, tetapi ia memohon agar hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bahwa pengakuan dosa bukan akhir perjalanan iman, melainkan sebuah awal dari pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak menolak hati yang hancur. Justru di dalam kerendahan hati itulah Allah membangun kembali kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Ia mengubah rasa bersalah menjadi pengampunan, kegelisahan menjadi damai sejahtera, dan kegagalan menjadi kesempatan baru untuk hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin ada hal-hal yang masih kita simpan dalam hati, baik melalui perkataan kita yang kita lontarkan, yang menyakiti hati orang lain, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, yang melukai hati mereka, atau keputusan-keputusan yang kita ambil
yang membuat keputusan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, jalan menuju damai tidak dimulai dari menyembunyikan dosa, tetapi dari mengakuinya di hadapan Allah dengan sejujur-jujurnya. Pengakuan dosa adalah awal dari hati yang dipulihkan. Nah, sebagaimana apa yang kita baca melalui teks ini, Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan Allah yang adalah sumber pertolongan itu, Ia menerima pengakuan kita dan Ia mengampuni setiap kesalahan kita. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita masing-masing pribadi dengan jujur datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini dengan segala kelemahan dan pelanggaran yang kami buat melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami, lepaskan kami dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami itu, agar tidak menjadi penghambat berkat-Mu yang Kau telah sediakan bagi kami. Melalui firman Tuhan ini, ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Bersihkanlah hati kami dan perbaharuilah hidup kami, agar kami kembali berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Bila mana ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, bahkan berbagai pergumulan dan persoalan, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau hadir di dalam kehidupan kami, jamah dan sembuhkan, pulihkan kami, sehingga dengan kuasa-Mu Tuhan, kami dipulihkan dan diberikan semangat dan kekuatan baru. Berkati kami di dalam memulai kegiatan kami hari ini. Biarlah Allah dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kami, mulai pagi hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.